Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat Minggu dan selamat Advent buat anak-anak Tuhan Sekolah Minggu HKBP Slipi. Dengan penuh sukacita di Minggu Advent kedua ini, mari kita mendengar dan menerima firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Persiapkan Alkitabnya. Markus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Sudah dapat dibuka Alkitabnya? Sekarang Imam Pendeta membaca Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Inilah firman Tuhan pada Minggu Advent yang kedua. Tentu anak-anak Tuhan harus tahu apa itu Minggu Advent. 4 kali kita mengikuti Minggu Advent yang kita awali pada minggu yang lalu. Sampai nanti pada hari Minggu tanggal 19 Desember ini, Advent ke-4. Minggu Advent adalah minggu masa-masa penantian, mempersiapkan, menyongsong, dan menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Kalau kedatangan Kristus yang pertama kan sudah melalui kelahirannya, penderitaannya, salibnya, kematiannya, untuk apa? Untuk menebus kita. Kenapa untuk ditebus kita? Karena kita sudah berdosa, sudah di dalam maut, sudah di dalam kematian, kebinasaan. Itu sudah dilaksanakan secara sempurna. Bahkan sampai Yesus naik ke surga, yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dia akan datang. Itulah mau kita nantikan. Jadi di masa-masa Advent ini juga kita harus mengingat segala karya perbuatan Tuhan. Karena segala perbuatan karya Tuhan itu adalah menuju kepada keselamatan kita. Jadi bagaimana kita untuk mempersiapkan? Bagaimana kita untuk menantikan? Bagaimana kita untuk menyongsong? Dan untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali? Tentu benar-benar persiapan untuk menantikan. Orang yang menantikan kan bisa bosan, tidak sabar untuk menantikan, untuk menunggu. Tetapi bagaimanapun di dalam masa-masa Advent ini, selama kehidupan kita ini, intinya adalah berpengharapan. Itu yang pertama. Di dalam kesetiaan kasih, di dalam sukacita, dan di dalam pendamaian. Supaya kita benar-benar mempersiapkan, supaya kita benar-benar menantikan, menyongsong, dan menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Lihatlah anak-anak Tuhan Sekolah Minggu. Sudah lama tidak terdengar lagi suara kenabian. Tidak ada lagi disampaikan tentang firman Tuhan. Hidup manusia sudah hidup di dalam dosa. Karena itu, janji keselamatan yang mau Allah genapi, dia harus lebih dahulu mengutus utusannya. Siapa yang diutus menjadi utusan Tuhan? Untuk apa diutus? Siapa yang diutus? Yang diutus itu adalah Yohanes Pembaptis. Itu makanya dikatakan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus. Bayangkan 400 tahun tidak terdengar lagi suara kenabian, tidak disampaikan lagi tentang firman Tuhan. Hidup manusia itu sudah di dalam dosa. Tidak ada lagi perhatian, pengharapan manusia itu di balik kehidupan dia itu ada kehidupan. Itu tidak mereka harapkan lagi karena sudah di dalam keberdosaan. Karena itu
untuk kedatangan Kristus itu didahului oleh pendahulu yang menjadi utusan. Untuk apa? Untuk mempersiapkan dan untuk meluruskan jalan untuk dan bagi Tuhan. Supaya jalan Tuhan itu benar-benar dipersiapkan. Supaya jalan bagi Tuhan itu untuk kedatangannya benar-benar diluruskan. Jadi tidak ada lagi yang kurang di dalam persiapan, tidak ada lagi yang berliku-liku, yang tidak ada lagi yang bengkok-bengkok, yang tidak ada lagi berlekuk-lekuk. Supaya benar-benar semuanya dipersiapkan, semuanya diluruskan untuk kedatangan Kristus. Siapa yang diutus itu? Menjadi utusannya adalah Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis itu adalah pelopor, perintis yang mempersiapkan, yang meluruskan jalan bagi Tuhan. Maka terdengarlah tiba-tiba suara kenabian itu di padang gurun. Yaitu yang dikatakan ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Tidak mungkin kita mau menyambut Yesus. Kita mau menghadirkan Yesus. Hati kita tidak kita persiapkan. Hati kita tidak kita luruskan. Pikiran kita tidak kita persiapkan. Pikiran kita tidak lurus. Itu sebabnya dikatakan persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Hatimu, pikiranmu harus kamu persiapkan. Harus kamu luruskan. Jangan ada lagi dosa. Jangan ada lagi kebencian. Jangan ada lagi dendam. Jangan ada lagi kejahatan. Untuk mempersiapkan, meluruskan jalan untuk Tuhan. Jadi supaya benar-benar mempersiapkan. Supaya benar-benar meluruskan apa yang mau kita dengar. Inilah suara kenabian itu. Yang berseru-seru di padang gurun itu. Inilah korban Yohanes Pembaptis itu yang diutus menjadi pelopor perintis yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Apa dikatakan? Bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu kalau kita baca dalam Matius 3. Tapi dalam Injil Markus ini dikatakan bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Allah akan mengampuni dosamu. Jadi bertobat, dibaptis, Allah mengampuni. Jadi semuanya itu yang pertama adalah hatimu persiapkan. Pikiranmu persiapkan. Hatimu, pikiranmu luruskan untuk jalan bagi Tuhan. Jadi tidak bisa lagi berbengkok. Tidak mungkinlah hatinya yang banyak dendam, iri, ya, kecemburuan, kedengkian. Tidak mungkinlah menyambut Yesus. Jadi orang yang mempersiapkan meluruskan jalan bagi Tuhan itulah yang bertobat. Jadi pikirannya, hatinya baru untuk menyambut kedatangan Kristus di dalam kehidupannya. Kamu pun harus suarakanlah suara pertobatan. Jadi bertobat, dibaptis, kamu kan sudah dibaptis, ya kan? Karena itu kamu harus menyuarakan bertobatlah. Jadi itu adalah baptisan pertobatan. Karena apa? Karena manusia sudah hidup di dalam dosa, ya, tidak berpengharapan lagi. Karena tidak mendengar firman Tuhan lagi, maka tiba-tiba suara kenabian itu terdengar, berseru, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Maka masyarakat yang dari Yudea, bahkan seluruh Yerusalem datang untuk apa? Untuk dibaptis. Dan mereka mengaku bertobat. Kan ingat lagu kan? Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Bertobatlah dan suarakanlah suara pertobatan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Tuhan pada minggu Advent kedua di mana kami masa-masa mempersiapkan, menantikan, menyambut, menyongsong kedatangan Kristus kedua kali di dalam pengharapan, kesetiaan, sukacita, dan juga pendamaian. Karena itu Tuhan, benar-benarlah kami mempersiapkan jalan untuk Tuhan, meluruskan jalan bagi Tuhan. Supaya benar-benar kami mempersiapkan dan meluruskan, kami harus bertobat dari keberdosaan kami, dari kejahatan kami,
dari keirian kami, kedendaman kami, supaya hati kami, pikiran kami benar-benar siap dan lurus untuk menerima, menyambut kedatangan Kristus. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu gerejamu HKBP Selipi, supaya benar-benar mempersiapkan, meluruskan jalan untuk bagi Tuhan, supaya jauh dari segala hati pikiran yang jahat di dalam keberdosaan. Tuhan berkati pendidikannya, berikan hikmat dan kepintaran, kesehatan, juga berkati orang tua sekolah minggu gerejamu HKBP Selipi. Berkati seluruh seksi dan guru-guru sekolah minggu untuk menjadi berkat bagi pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Selipi. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Salam Minggu dan salam Advent. Tuhan memberkati. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama.